Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Viala Widya Rahma Aprilia, pengurus OSIS SMA Negeri 1 Mantub, tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini, saya akan memperkenalkan tentang OSIS SMA Negeri 1 Mantub. OSIS SMA Negeri 1 Mantub, atau lebih dikenal dengan sebutan Osmanim, adalah salah satu organisasi siswa yang ada di sekolah ini. Tugas kami yaitu menyalurkan aspirasi dan menjadi jembatan antara siswa dengan guru. Mau tahu OSIS lebih dalam? Simak baik-baik ya. Yang pertama, seksi bidang 1, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekbid 1 bergerak di bidang keagamaan, menumbuhkan nilai religius siswa dan membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah, juga berperan dalam memperingati hari-hari besar Islam. Peran dan fungsi Sekbid 1. Pertama, memperingati hari-hari besar agama. Kedua, melaksanakan perbuatan amaliyah sesuai norma agama. Ketiga, mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, seksi bidang 2, budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Sekbid 2 bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan sekolah yang berkaitan dengan budi pekerti dan akhlak siswa. Juga melaksanakan bakti sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peran dan fungsi Sekbid 2. Pertama, memberikan motivasi siswa, khususnya dalam meningkatkan kepedulian sosial. Kedua, menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama. Yang ketiga, seksi bidang 3, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Sekbid 3 bertujuan untuk membangun lingkungan sekolah yang demokratif dan menjalin hubungan yang lancar antara siswa, guru, orang tua atau wali siswa, dan semua warga sekolah. Peran dan fungsi Sekbid 3. Pertama, menanamkan sikap bela negara dalam program kerjanya. Kedua, mempelajari dan meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Dan yang ketiga, membantu dalam pelaksanaan upacara bendera. Yang keempat, seksi bidang 4, pembinaan akademik, seni, dan olahraga sesuai bakat dan minat. Sekbid 4 bertujuan untuk membantu pembinaan potensi akademik, seni, dan olahraga siswa. Peran dan fungsi Sekbid 4. Pertama, mengadakan kegiatan workshop atau seminar. Dan kedua, mengembangkan prestasi siswa di bidang akademik. Yang kelima, seksi bidang 5, demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Sekbid 5 bertanggung jawab mengadakan kegiatan yang menyangkut pembinaan HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural di sekolah. Juga berperan dalam penertiban kepengurusan atau keanggotaan OSIS. Peran dan fungsi Sekbid 5. Pertama, mengkoordinir rapat-rapat kepengurusan. Kedua, menumbuhkan kesadaran dan minat siswa dalam bidang politik. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Yang keenam, seksi bidang 6, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Sekbid 6 bertujuan untuk mengasah keterampilan dan memberikan pengarahan kepada siswa-siswi tentang kewirausahaan dan bisa memanfaatkan kooperasi siswa dalam bentuk kewirausahaan siswa. Peran dan fungsi Sekbid 6. Pertama, meningkatkan kreativitas dalam penggunaan barang. Kedua, meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Yang ketujuh, seksi bidang 7, kualitas jasmani dan gizi yang terdiversifikasi. Sekbid 7 berperan dalam pengembangan bakat siswa di bidang olahraga dan seni dengan program-program kerjanya. Peran dan fungsi Sekbid 7. Pertama, mengedukasi siswa dalam menjaga kesehatan jasmani. Dan yang kedua, memberi wadah siswa dalam pengembangan bakat olahraga dalam program kerjanya. Yang ke-8, seksi bidang 8, pembinaan sastra dan budaya. Sekbid 8 berperan dalam membantu mengembangkan kemampuan siswa di bidang kesenian dan budaya. Peran dan fungsi Sekbid 8. Pertama, membantu siswa menyalurkan bakat dalam bidang kesenian melalui program kerjanya. Kedua, mengenalkan seni dan budaya kepada siswa. Ketiga,
melaksanakan acara PPS atau Putra Putri Semanim sebagai acara unggulan OSIS SMA Negeri 1 Mantub. Yang kesembilan, Seksi Bidang 9, Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekbid ini berperan dalam membantu mengembangkan kemampuan siswa di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peran dan fungsi Sekbid 9. Pertama, membantu siswa dalam menyalurkan bakatnya melalui mading kreator. Dan yang kedua, mengadakan kegiatan jurnalistik sebagai jembatan penyaluran informasi. Yang ke-10, Seksi Bidang 10, Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Sekbid ini berperan untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa di bidang bahasa Inggris dan mengadakan lomba dalam bahasa Inggris. Peran dan fungsi Sekbid 10. Pertama, membantu siswa dalam melatih skill dalam berbahasa Inggris melalui program kerjanya. Dan yang kedua, sebagai perantara dalam memperbanyak kosakata bahasa Inggris. Itu tadi penjelasan mengenai OSIS SMA Negeri 1 Mantub. Bila mana teman-teman tertarik, silahkan untuk cek link di deskripsi video. Sekaligus penutupan, akan kami tampilkan beberapa ekstra mikro yang ada di SMA Negeri 1 Mantub. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paskibra SMA Negeri 1 Mantub merupakan organisasi ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri 1 Mantub, dengan tugas utama mengibarkan bendera merah putih di lingkungan SMA Negeri 1 Mantub. Paprasman adalah sebutan untuk ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 1 Mantub dengan Pasprakara sebagai nama pasukan kreasi dalam event PBB. Banyak prestasi yang telah diukir oleh Ekstra Paskibra semenjak didirikan pada tahun 2013 lalu, dengan berhasil mengirimkan perwakilannya dalam upacara peringatan proklamasi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Tak hanya prestasi dalam pengibaran bendera, tim Paskibra SMA Negeri 1 Mantub juga pernah menjuarai ajang LKBB di berbagai perlombaan, seperti juara 1 Bina LKBB Batalion di SMA Negeri 2 Lamongan, juara 3 utama LKBB Surprise Halilintar di SMK Negeri 10 Surabaya, juara 3 Bina LKBB Laskar di SMA Negeri 1 Soko, juara 1 Madya LKBB Rider di SMA Negeri 1 Menganti, juara 3 Bina LKBB On Fire di SMA Negeri 1 Kebomas, juara 3 utama LKBB Brawijaya di SMA Negeri 3 Lamongan, juara 3 Bina LKBB Prasasti di SMA Negeri Puri. Namun, Paskibra bukan hanya tentang baris berbaris. Prestasi yang sebenarnya paling dibanggakan dari Paskibra SMA Negeri 1 Mantub adalah keberhasilannya dalam mencetak generasi-generasi muda yang berjiwa kesatria, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, disiplin, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di SMA Negeri 1 Mantuk. Selain pandai akademik, kita juga harus pandai non-akademik. Salah satunya kita bisa ikut ekstrakurikuler. Nah, masih bingung mau ikut ekstrakurikuler apa? Tenang, kali ini kami akan mengajak kalian untuk bergabung di Ekstra PMR SMA Negeri 1 Mantuk. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu Ekstra PMR? Yuk, simak videonya. PMR adalah salah satu ekstrakurikuler di sekolah yang bergerak di bidang kesehatan maupun kemanusiaan. PMR sendiri merupakan ekstrakurikuler yang berada di bawah naungan PMI. Jadi, segala kegiatan yang dilakukan oleh PMR berada dalam pengawasan PMI. PMR berperan dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan juga berperan sebagai satuan medis utama di sekolah. Tugas PMR di sekolah diantaranya yakni sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat, bagaimana menjaga kesehatan, dan juga bertugas di beberapa kegiatan di sekolah, antara lain peran dan keikutsertaan PMR dalam membantu siswa mengatasi keluhan penyakit yang dirasakan, serta menjaga kenyamanan dan ketertiban ruang UKS untuk tempat beristirahat siswa yang sakit. Selain itu, peran PMR di sekolah juga besar. Lihat saja, PMR selalu bertugas di setiap upacara hari Senin. PMR kalian akan belajar mengenai medis dasar dalam pertolongan pertama dan juga menjadi kepemimpinan yang baik untuk diri kalian sendiri dan juga organisasi. Selain itu, di PMR juga kalian akan belajar 7 materi PMR. Apa saja ya materinya? Gitu. yuk gabung di Ekstra PMR SMA Negeri 1 Mantuk. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ekstrakurikuler PMR. Antara lain, ada kegiatan di Klatsar yang dilakukan di awal tahun ajaran baru untuk meresmikan anggota baru ekstra PMR. Yang kedua, ada ekstra rutin PMR yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Ada juga latihan praktik pertolongan pertama yang bertujuan untuk melatih para anggota PMR dalam menangani korban kecelakaan. Selain itu, Ekstra PMR SMA Negeri 1 Mantuk juga mengikuti lomba-lomba, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Dan bahkan sudah banyak memperoleh juara-juara dalam ajang perlombaan tersebut loh. Antara lain, juara 1 dapur umum, juara 1 pasang bongkar tenda, juara 3 presentasi verbal, dan juara 3 umum pada lomba Gita Praja yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Lamongan. Selain itu, kita juga pernah mengikuti lomba tingkat provinsi, yakni dalam ajang perlombaan safety competition yang diadakan oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya di Institut Teknologi 10 November. Gimana? Udah tahu kan PMR SMA Negeri 1 Mantuk? Kami tunggu ya kalian untuk gabung di PMR SMA Negeri 1 Mantuk. Rajasmanim, Jaya! Rajasmanim. Jaya! Siamo tutti fratelli! Ciao! Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di SMA Negeri 1 Mantuk. Perkenalkan, nama saya Wiranto Nicola. Dan saya Rustika Nur. Kami di sini sebagai perwakilan ekstrakurikuler KSL SMA Negeri 1 Mantuk. Kami akan mengajak kalian untuk bergabung di ekstrakurikuler KSL. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu KSL? Yuk simak videonya. Atau kelompok studi lingkungan merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Mantuk yang bergerak di bidang pendidikan pelestarian lingkungan. Kalian penasaran kan apa saja kegiatan yang ada di KSL SMA Negeri 1 Mantuk? Yuk kita simak. Kalian sudah tahu kan apa itu KSL? Nah, sekarang aku mau jelasin nih kegiatan yang ada di KSL SMA Negeri 1 Mantuk yang pastinya seru dan menarik loh. Yang pertama ada diklat. Ada diklatsar
dan diklat instruktur. Diklat SAR merupakan pendidikan dan pelatihan dasar. Diklat instruktur ditujukan untuk menyiapkan dan memantapkan anggota kelas 11 agar siap dalam membimbing anggota kelas 10 dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya, diklat memperingati Hari Sejuta Pohon. Diklat ini dilaksanakan di Pantai Mangrove Tuban. Nah, pasti seru kan diklat di luar sekolah, apalagi di pantai. Kita di sana melakukan beberapa praktek seperti praktek herbarium, plaster cast, dan pasang surut air laut. Kemudian ada ekstra rutin yang dilakukan setiap hari Kamis sepulang sekolah. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian materi, bersih-bersih greenhouse, dan pastinya ada outbound. Ekstra KSL juga punya greenhouse loh. Di dalam greenhouse ada berbagai macam bunga, tanaman, dan ada juga hidroponik. Kalian tahu nggak apa itu hidroponik? Hidroponik merupakan salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Cukup sekian pengenalan ekstra KSL yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau yang tegap, berdiri kuat seperti batu, adalah gunung menjulang tinggi membiru. Keindahan gunung tak pernah bisa diucap. Laksana permata di tempat rindang dan senyap indah, dan selalu kuat tanpa meraba. Gunung, engkau menjulang tinggi dan hebat.